Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahli dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Testi. Masih di Sekolah Islam Plus Tahfiz At-Taufik. Kembali kita akan menggali informasi dari narasumber kita. Beliau adalah salah seorang pengajar di Sekolah Islam Plus Tahfiz At-Taufik. Kalau di sini sebutannya untuk Pak Guru itu dipanggilnya Ayah. Nah, beliau akrab dipanggil nanti Ayah Ristiono. Kita akan dengarkan pengalaman beliau mulai dari nanti mengenal Ma'had Salaf, kemudian nanti sebagai pengajar di At-Taufik, maupun nanti salah satu ilmu yang beliau dapat tentang qiraat bersanad. Mari kita langsung sapa beliau. Jangan sampai ketinggalan, tonton acara ini sampai habis. Baiklah, kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, Ayah. Masya Allah, panggilan Ayah. Jadi agak sedikit canggung, Ana. Gitu kebetulan ya? Karena memang di rumah dipanggilnya Ayah, jadinya manggil diri sendiri nih. Jadi konsep memanggil ayah sama bunda di lingkungan At-Taufik ini bukan tanpa tujuan. Ya. Artinya kita memberikan pendidikan second home. Artinya menganggap sekolah ini adalah second home. Rumah kedua. Iya, rumah kedua setelah di rumah yang pertama dengan bunda dan ayahnya. Maka di sekolah ini pun salah satu bentuk dari second home, tidak menggunakan sepatu ketika pembelajaran. Menggunakan sendal seperti di rumah. Sendal. Manggil ayah, bunda itu lebih akrab daripada Pak Guru, Ibu Guru. Jadi kesana terlalu formal ya. Masya Allah. Itu sebuah konsep yang mungkin bisa semakin membuat antara hubungan guru dan murid lebih dekat. Betul, jadi sehingga pelajarannya lebih lengket ya. Masya Allah. Hari ini kami dari tim Jami Mengaji, kita ada program namanya Testi. Jadi kita mendatangkan narasumber ataupun kita mengunjungi tempat untuk kita gali terkait profesi ataupun perjalanan. Hari ini antum salah satu yang menjadi narasumber kita. Masya Allah. Nanti ceritanya nanti tentang profesi antum sebagai ayah, salah seorang ayah di Sekolah At-Taufik. Ayah kedua, Masya Allah. Di Sekolah At-Taufik, kemudian nanti sharing terkait perjalanan hidup juga antum, sama nanti kita akan gali mata pelajaran ataupun yang antum ampu di At-Taufik ini. Betul. Nah, untuk awalnya seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Tafadhol antum perkenalkan diri terlebih dahulu. Fadhol. Baik, Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Nama saya Ristiono ya, akrab dipanggil Ayah Ristiono ya, di lingkungan sekolah dipanggil Ayah Ristiono. Adapun di sekolah, di rumah biasanya dipanggil Abu Nadia karena anak saya Nadia yang pertama. Masya Allah. Kunyahnya Abu Nadia ya? Kunyahnya Abu Nadia. Kemudian perjalanan yang mana ini? Tinggal di mana dulu mungkin boleh? Oh, tinggal. Nah, sekarang alhamdulillah ana tinggal di lingkungan perumahan Ar-Raihan. Masya Allah. Ya, di dekat Ma'had Qasim, Al-Qasim ya, yang khususnya yang Tahfiz Putri. Ya, di Ma'had Ar-Raihan. Di Jambi baru 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Baru di Jambi 7 tahun. Berarti sebelumnya di mana? Sebelumnya di Bekasi. Bekasi. Kalau asli sendiri orang mana? Aslinya Jawa Tengah. Jawa Tengah, berarti udah merantau. Nah, mungkin status kali ya. Istri berapa, anak Masya berapa? Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, istri 1 dan anak 2. Alhamdulillah. Ya, 2013 awal Januari. Masuk Jambi? Masuk At-Taufik. Oh, masuk At-Taufik. Masya Allah. Nanti kita bahas itu baru. Iya. Anak kira masuk Jambi. Berarti tadi kalau Jambi sendiri sekitar 2012. Bulan Maret. Masya Allah. Oke. Berarti kan tadi perkenalan singkat. Nah, antum cerita dikit riwayat pendidikan. Mungkin boleh. Tadi kan sempat cerita lahir di Jawa Tengah. Kemudian sempat ke Bekasi. Iya, nah, mungkin apakah SD-nya di Jawa Tengah? Oh, taib. Jadi bercerita tentang riwayat pendidikan ini juga nanti ada hubungannya dengan riwayat mengenal dakwah sunnah. Masya Allah ya. Nanti ada sesinya lagi. Iya, ada sesinya, tapi ini berkaitan. Siap. Karena ketika SD dulu, ya SD saya di Pemalang.
Pemalang tahu, Jawa Tengah. Pernah dengar tapi belum pernah ke Pemalang sana. Sebelum Pekalongan. Sebelum Pekalongan ya. Jadi SD di sana dan qadarullahu masyafa'al. Kelas 3 SD itu kedua orang tua sudah meninggal dunia. Sudah meninggal. Jadi kelas 3 SD saya ikut nenek. Ya. Kemudian selama 6 tahun alhamdulillah saya dibesarkan di panti asuhan. Yang sama nenek? Yang sama nenek sudah selesai sampai kelas 6 SD kan. Kelas 3 SD kan ditinggal orang tua tuh. Ya, terus kan ikut nenek. 3 tahun ikut nenek. Kemudian 6 tahun ke Pekalongan. Antum tahu Pekalongan? Ingatnya kalau Pekalongan batik aja. Batik kan, itu. Ya. Di Pekalongan alhamdulillah saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Ya. Alhamdulillah sampai di lingkungan Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah. Kemudian masuk SLTA, itu pun masih di lingkungan Muhammadiyah. Di sana alhamdulillah berkawan dengan orang-orang yang belajar di agama, ya, di muallimin ya. Belajar bahasa Arab juga di sana. Kemudian setelah itu merantau ke Bekasi. Sampai dapat istri situ. Masya Allah. Berarti pas ketemu jodoh di Bekasi ya? Ketemu jodohnya malah di Purwakarta. Malah di Purwakarta. Masya Allah. Ini perantauan. Namanya perantauan. Tapi berarti akan syarat dengan pengalaman hidup ya? Iya. Nah, baru cerita nanti ke lanjut. Fadol yang ke awal mula mengenal salaf. Iya, nah. Ketika jadi tadi ya waktu sebelum di Muhammadiyah saya masih di umum ya, agama secara umum. Kemudian di Muhammadiyah alhamdulillah saya mengenal riwayat Ki Haji Ahmad Dahlan, ke Muhammadiyahan juga ada. Kemudian setelah lulus dari Muhammadiyah waktu itu di Purwakarta, Masya Allah ada hal yang menarik. Saya lihat kawan celana cingkrang, jenggotan itu dicemooh. Padahal lingkungan Muhammadiyah? Bukan, itu lingkungan umum, di Purwakarta. Cuman saya melihatnya, ini kok agak aneh dan dia dicemooh orang. Ya, diejek lah ya. Tapi saya diam, saya nggak berkomentar. Sementara dia memang rajin sholatnya, bagus sholatnya kan. Akhirnya perjalanan sekitar tahun 1996. Itu saya ditawarin ada pekerjaan di Bekasi. Nah di Bekasi itulah awal saya mengenal manhaj salaf. Ketemu kawan sudah ngaji, terus ayo ikut ngaji. Kitabnya Bulughul Maram, kitabnya Sahih Bukhari. Wah ini keren ini. Ngaji dikit-dikit kitab, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran. Tertarik saya. Akhirnya waktu itu di Bekasi itu ada namanya Radio Dakta. Radio Dakta itu salah satu di Asuh yang ngisi di situ adalah Ustadz Abdul Hakim Abdad. Masya Allah. Itu waktu itu. Salah satu perintis dakwah sunnah di Indonesia. Saya tertarik, ini keren ini, bahasanya keren, bagus kan? Akhirnya saya diajak kawan itu tahun 96 itu menghadiri Ustadz Abdul Hakim Abdad, kemudian Ustadz Yazid juga. Yazid, benar. Waktu itu yang saya kenal cuma 2 itu. Sama Ustadz Zainal Abidin, cuma 3. Bahkan waktu itu belum ada Ustadz Badrul Salam belum. Belum. Karena 2 itu termasuk yang pionir lah ya. Masya Allah, di situ saya baru seakan-akan menemukan manhaj salaf itu sebagai manhaj yang penyempurna sebelumnya. Sebelumnya saya ada di lingkungan yang umum, kemudian di Muhammadiyah. Ini sebagai penyempurnanya. Alhamdulillah ya. Semoga kita ditetapkan istiqomah sampai wafat di manhaj. Nah, waktu itu sendiri kan antum sempat cerita tadi kan selesai SMA atau SMK waktu pas di Pekalongan? SMK. Terus berarti pas di Bekasi antum kerja? Nah, waktu itu kerja di mana? Cerita dikit. Kerja Pabrika, di Jababeka 2. Sebagai apa waktu itu? Waktu itu operator biasa. Masya Allah, luar biasa. Berarti antum kerja, tapi waktu itu karena itulah mungkin agama kita tergantung agama teman ya, makanya mungkin antum pas ketemu ada teman yang menadu. Dan memang alhamdulillah ketika background saya ketika di Muhammadiyah saya sudah senang dengan Quran, ngaji dengan seorang ustadz. Yang ustadz itu dia memang waktu itu yang saya tahu juara 1 daerah istimewa Yogyakarta untuk mujawadnya ya. Jadi di sini nanti ada murotal sama mujawad. Nah, apa bedanya? Kalau murotal itu tartil, membaca tartil. Kalau mujawad itu nanti dia ada tingkatan-tingkatan nada. Ada bayati, suri, sobah, hijaz, tapi ada tingkatan nada, naik tingginya itu ada. Berarti termasuk seperti yang musabakoh MTQ seperti itu? Dan itu nanti kita perincikan lagi setelah saya mengenal manhaj salaf itu tidak sunnah. Tidak perlu ya. Tidak nyunnah. Masya Allah. Nah, waktu pas antum antum ingat gak persisnya itu
kan tadi mungkin teman antum jadi wasilahnya ya, antum mengenal makna salaf. Nah, pertama kali antum ikut kajian waktu itu masih ingat ya antum? Waktu itu ikut misalnya Ustadz Abdul Hakim ya. Nah, waktu itu antum di mana pertama kali? Ada misalnya di masjid kah atau karena waktu itu mungkin ya itu di Pramuka waktu itu. Tidak seperti sekarang kan? Nah, waktu itu di mana? Di ngajinya? Ya, di masjid. Di masjid ya. Itu kali pertama. Kalau sebelum Ustadz Abdul Hakim, saya dengan Ustadz Tubangi namanya. Ustadz Tubangi di Cikarang. Ustadz Tubangi di Cikarang. Tapi bermanfaat? Iya, sudah bermanfaat. Oh, berarti pada itu sudah mulai ya. Cuman waktu itu mungkin rutin. Akhirnya ada rutin, kemudian ada sifatnya daurah. Waktu itu kan pakai belum seperti sekarang pakai Android, belum ada. Iya. Waktu itu hanya pakai selebaran. Dicetak. Terus dicetak, disebar. Masya Allah. Di bis-bis itu kan ada di masjid-masjid. Ini ada di sesuai zamannya lah. Iya, sesuai zamannya di Jakarta, di Pramuka. Kita datang yuk. Ya. Ramai konvoy barang-barang kawan kan tuh. Berarti dari Bekasi ke Jakarta. Dari Bekasi ke Jakarta. Masya Allah. Berarti itu jalan antum pertama kali mengenal ke Bogor juga. Ya. Nah, kita cerita lagi. Kan antum ini kan nanti kita akan dalami tentang apa tadi kiroat yang bersanad. Nah, cerita sampai kok nyemplung ke sana gitu dari tadi SMK. SMK jurusnya apa waktu itu? Otomotif lagi mesin malah. Masya Allah, mesin. Nah, cerita lagi gimana bisa sampai akhirnya kok tertarik untuk yang kiroat bersanad ini. Nah, memang waktu di STM pun saya kan senang dengan kiroah. Ya. Qori waktu itu nyebutnya qori. Ya, sedang belajar mujawad. Bahkan beberapa kali saya menang dalam lomba MTQ ya? MTQ. Masya Allah. Gitu, tingkat kecamatan minimal. Masya Allah. Gitu kan? Udah lumayan kalau Terus Jawa waktu kan itu, Masya persaingannya. Allah, beberapa kali pun sering dipanggil untuk acara apa? Ya, biasanya kan sebagai pembuka acara. Ya, Masya Allah, seperti itu pengalaman saya seperti itu. Akhirnya ketika saya ada di Bekasi di dunia kerja pun, saya alhamdulillah bisa mengumpulkan kawan-kawan. Ayo kita ngaji. Ya. Saya udah ngajar non formal. Ya. Yang anak-anak kecil pernah, juga yang kawan-kawan seumuran saya ajar ngaji. Gitu kan. Nah, ketika di Bekasi itu sempat berapa tahun, kemudian ya ini jadi cerita agak pribadi ya. Tidak masalah. Ternyata memang qadarullah mertua saya itu kan di Sabah, di Jambi. Masya Allah. Akhirnya saya memutuskan untuk yuk kita pulang ke Jambi untuk pulang ke mertua karena memang qadarullah orang tua saya kan sudah ada. Yaudah kita ke Jambi aja. Nah, pas di Jambi saya berpikir gimana saya bisa untuk menemukan manhaj salaf di Jambi. Kan saya lihat di As-Sunnah itu ada Gunawan. Ini siapa Mas Gunawan ini kan? Masya Allah. Nah, tapi yang saya lihat ada Ustadz Abu Salma. Saya harus ketemu Ustadz Abu Salma ini. Waktu itu saya masih ingat ada Ustadz Yazid di Al-Falah kan? Oh ya, sempat ya. Nah, waktu itu di Al-Falah ketemu dengan kawan-kawan, salah satunya dengan Ayah Parni. Masya Allah. Nah, ditawarin, gimana? Antum bisa ngaji? Alhamdulillah bisa. Gimana? Ngaji? Insya Allah. Akhirnya 2013 Januari saya masuk At-Taufik. Itu At-Taufik yang waktu antum ikut yang apa terkait kiroat yang bersanad itu seperti apa? Jadi perjalanan gini. Itu kan 2013. Ya. 2013 saya melihat At-Taufik ini artinya masih campur. Ada murid-murid yang non muslim juga kan? Ya, waktu itu kan karena belum jadi inti ya. 2013 itu masih dalam rangka menggembor-gemborkan dakwah sunnah. Ya. Makanya saya di sini salah satunya untuk membenahi pembelajaran tahsin. Waktu itu ada tahsin karena sekolah At-Taufik berbeda dengan sekolah negeri. Perbedaannya dari sisi jam pelajaran. Kalau negeri agama itu hanya 2-4 jam pelajaran. Kalau di At-Taufik sampai 10 jam pelajaran. Ya. Berarti yang 6 itu apa? Yang 6 itu kita isi dengan tilawah tahfiz, menghafal hadis arba'in, juga praktek ibadah. Ya. Karena kurikulum 13 itu mengedepankan skill. Ya. Bagaimana anak bisa sholat dengan benar, wudhu dengan benar, bagaimana bisa tilawah dengan benar. Ya. Akhirnya waktu itu saya rombak sedikit pembelajaran dengan izin yayasan. Ya. Kemudian saya teliti bagaimana hafalan Al-Quran waktu itu. Satu pun belum ada yang hafal juz amma. Ya. Gitu kan? Akhirnya di sini ada pelajaran yang namanya Bama. Ya. Nah, Bama. Kemudian saya sekarang posisinya kan sebagai Basalwa. Basalwa itu Bama, keislaman dan dakwah. Ya. Ya, alhamdulillah didukung dengan yayasan Basalwa, bahkan yayasan sendiri sangat mendukung guru-guru di sini. Bama itu singkatan dari Bina Anak Muslim At-Taufik. Nah, disitulah ketika muncul itu
anak-anak non muslim yang tetap belajar, kemudian sekitar tahun 2015 itu di stop, tidak menerima lagi yang non muslim. Sekarang muslim semua, alhamdulillah. Nah, di Bama ini karena kemudian muncul, setelah Bama muncul SD Islam plus tahfiz. Nah, ini berat ini tantangannya. Masya Allah. Plus tahfiz. Nah, ketika muncul plus tahfiz ini, alhamdulillah pihak yayasan atau Taufik ini berpikir keras, kemudian bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru-gurunya supaya salah satunya tadi supaya bersanad. Gitu kan? Sebisa mungkin, alhamdulillah waktu itu tahun 2015 saya diberangkatkan untuk mengikuti daurah Nurul Bayan yang ada di Brebes. Waktu itu 10 hari dengan Syekh Taisir, juga dengan Syekh Kasban dari Mesir. Ya, di sana mempelajari bagaimana mengajarkan Al-Quran untuk anak usia dini. Dan untuk usia lanjut sampai usia lanjut berarti juga. Dari yang paling muda sampai yang paling bagaimana tua. Triknya, metodenya seperti apa? Kita masuk yang mana tuh ya? Kita masuk yang lanjut kali. Di sana ada trik-triknya. Pun di sana diajarkan mendalami masalah qiraat Imam Hafiz, Imam Hafiz. Karena tadi antum bilang masalah qiraat, ini kan sedikit banyak tentang masalah, saya kupas masalah qiraat. Jadi qiraat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril alaihissalam dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberatkan sampai ada 10 qiraat. Ya. Yang sendiri wahyu itu ada 10 jenis qiraat. Iya, 10 jenis qiraat. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin ada 10 qiraat. Kalau gampangnya 10 dialek namanya. Iya. Nah, yang masyhur dari yang 10 itu adalah 7. Makanya namanya qiraah sab'ah. Sab'ah 7 ya. Yang 7 itu yang paling masyhur adalah qiraahnya Imam Hafiz. Imam Hafiz an Asim. Berarti Hafiz dari Asim. Kemudian Hafiz itu punya jalur 2, Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Nah, yang kita pakai yang masyhur itu adalah jalur Syatibiyah. Turunannya lagi berarti. Jadi kalau kita kaum muslimin Indonesia menggunakan yang sampai ke mungkin Asia Tenggara kali ya? Enggak, sedunia. Oh, sedunia. Sedunia yang paling masyhur itu adalah qiraah Imam Hafiz. Malah sampai sedunia berarti ya? Iya, yang kita baca sehari-hari itu. Dan itu pun jalurnya jalur Syatibiyah. Sama-sama Hafiz tapi kalau jalurnya Thayyibatun Nasr itu berbeda. Contoh, ketika Imam Hafiz ini membaca Mad Jaiz Munfasil dengan 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau jalur Thayyibatun Nasr itu hanya 2 harokat. Itu. Nah, contoh misal bacaannya yang gimana misalnya dalam Al-Qur'an mungkin. Contohnya umpamanya Al-Baqarah ayat 6 umpamanya ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu 4 sawa, bisa kalimat sawa ini kan ada 4 sampai pemanjang tuh, 4 sampai 5 untuk kayak bendera kan namanya. Iya, kayak Imam Hafiz itu Thariq Syatibiyah itu 4 sampai 5 harokat. Tapi yang Thayyibatun Nasr cuman cukup 2 harokat. Berarti melebihkan dikit dari bacaan yang biasa kan kalau 2 harokat kan? Iya, itu perbedaan. Ini baru satu imam. Belum imam yang lain, Imam Waras, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amr, Imam Al-Kisai. Itu banyak sekali jalurnya. Itu. Oh, berarti antum pas yang mulazamah qiraat bersanad itu setelah di At-Taufik? Iya, alhamdulillah At-Taufik memfasilitasi. Setelah saya pulang dari Brebes, alhamdulillah ada ijazahnya. Kemudian setahun yang lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, itu saya diberangkatkan lagi ke Rimbu Bujang. Itu mengambil sanad qiraah Imam Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah. Ya. Berapa lama? Itu 7 hari. 7 hari. Kemudian kita belajar qiraat Imam Hafiz plus ada pengambilan sanad matan Tuhfatul Atfal, ijazah Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang membahas tentang tajwid. Tajwid ya. Yang dia bersesuaian dengan Imam Hafiz, qiraat Imam Hafiz. Nah, cerita dikit. Kan seperti yang tadi bilang kan mulazamah ya sebutannya. Yang untuk 10 hari itu sendiri itu seperti apa? Misalnya kan kalau kita sekolah itu kan mungkin ada nanti jam istirahatnya. Kemudian nanti ada jam misalnya hafalan. Seperti apa waktu pas 10 hari itu seperti apa? Nah, nanti yang termasuk yang di Rimbu Bujang 7 hari seperti apa? Agak-agak mirip ya. Yang di Brebes sama di Rimbu Bujang mirip. Jadi kesehariannya mungkin seperti anak mondok. Yang terbayang bagi kita 24 jam itu diatur memang. Umpamanya jam 4 minimal jam 4 bangun. Ya, berarti ba'da subuh berarti kita sebelum subuh udah bangun. Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail, kemudian
baca Quran. Kemudian setelah ba'da subuh baru kita talaki Sama Ustadz. sama ustadznya. Ustadz yang bersanad tadi kan, Ya. Ustadz Arsyid waktu itu. Dan Ustadz Arsyid ini mengambil jalur itu beberapa syekh, termasuk Syekh Abdul Karim yang di Solo itu. Itu satu-satu atau pas kita talaki itu satu-satu berhadap dengan ustadznya atau beberapa? Satu-satu dan klasikal. Ada klasikalnya bareng-bareng, tapi dia bergilir. Ada yang memang satu-satu untuk pengambilan itu, pengambilan ijazah Tuhfatul Atfal. Tetap di masjid atau sudah di ruangan masjid. kelas? Oh, di masjid ya? Di masjid waktu itu. Sama di Brebes itu juga di masjid. Ya? Nah, terus adakah nanti proses kita mungkin kalau seperti tahfiz itu kan ada setoran nih. Nah, seperti kalau yang ngambil qiraat sana tuh ada nggak seperti itu? Ada, tapi bukan setoran sih, Pak. Sifatnya talaki. Kita membaca, kemudian dibenarkan sesuai dengan qiraat Imam Hafaz seperti ini. Nah, dirubah seperti ini. Gitu. Berarti kita membaca, tapi Tashih. tetap melihat kitab lah ya? Iya, tetap melihat kitab. Karena itu bukan program menghafal, Bukan, iya. tapi program tartil sesuai qiraah Imam Hafaz an Asim Thariq Syatibiyah. Nah, kalau Anda pernah lihat itu tuh ada semacam kayak matan gitu. Nah, kalau itu ada nggak matanya, tapi matanya kayak harus dihafal, ada nggak yang gitu? Betul. Nah, itu yang mana itu? Matan Tuhfatul Atfal itu dihafal. Berapa tebal kira-kira itu? Kalau matan Tuhfatul Atfal tipis, hanya 6, kalau nggak salah 60 bait, 60 baitan. 60 bait. 60 bait. Itu harus apa selama 10 hari tadi? Selama 7 hari. Itu yang 10 hari? Yang 10 hari itu bukan matan, tapi dia pembelajaran. Oh, pembelajaran ya? Pembelajaran ke usia dini dan dewasa tadi. Berarti ada plus kita harus menghafal matan tadi. Nah, pada waktu itu trik antum untuk supaya bisa mengikuti pelajaran itu, kemudian kan disertai ada tanggung jawab nih, nanti pulang kan harus. Iya, betul. Ini karena bagaimana antum mengaturnya, dan dari pas berangkat itu kan niatnya seperti apa supaya ini misinya kan ditugaskan oleh yayasan kan. Ya, betul. Artinya nanti pulang harus diterapkan di yayasan. Betul. Diterapkan pembelajaran di sini. Jadi bahkan, saya tambahkan sedikit. Sekarang pun alhamdulillah ada 7 guru agama yang sedang ditugaskan secara online selama 3 bulan untuk mengikuti bimbingan belajar di Wadil Mubarak, Bogor, online. Itu dari tahsinnya, matan Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah, sama tahfiz. Setiap yang diberangkatkan itu atau secara online, maka nanti akan dibiayai penuh oleh yayasan. Kemudian pas pulang membawa laporan, mencatat laporan apa saja yang dikerjakan sana, dapatnya apa saja, dilaporkan ke yayasan. Nah, setelah dilaporkan, maka ditugaskan untuk mentransfer ilmu tersebut ke sesama rekan. Udah paham, dipahamkan, baru ditransfer ke anak. Itu tugas dari yang ditugaskan itu. Nah, kita cerita antum di At-Taufik ini sendiri punya tanggung jawab sebagai guru apa nanti sampai antum mengampu bidang apa? Masya Allah, ini cukup panjang ya. Jadi gini, alhamdulillah saya dipercaya sudah 3 tahun ini dipercaya sebagai manajer Basalwa. Yang BAMA tadi kan, BAMA Keislaman dan Dakwah. Di mana saya bertugas untuk untuk pembelajaran agama yang sifatnya kedinasan. Ini saya tasfiyah. Saya murnikan materi-materi agama yang umum. Tahu sendiri kalau pembelajaran umum kan? Nah, itu kita tasfiyah. Yang doa ini tidak sahih, kita ganti yang sahih. Berarti difilter lagi nih. Difilter lagi. Masya Allah. Jadi dari buku dinas yang agama seperti ini kita rombak lagi. Ini nggak usah, ganti ini. Ini nggak sahih, ganti ini. Itu kita bikin modul. Khusus yang internal kita berarti? Internal kita. Kita bikin modul. Dan alhamdulillah saya pun mengikuti, sekarang masuk ke dalam grup kepala sekolah se-asesi se-Indonesia. Masya Allah. Saya masuk ke kepala sekolah. Asesi kepanjangan? Asesi itu kan asosiasi sekolah sunnah Indonesia. Oh, sekolah sunnah. Yang diprakarsai Ustadz Zainal Abidin di Jakarta. Jadi kita termasuk di dalamnya. Kita akan merevisi buku-buku agama yang tidak sesuai sunnah atau yang dia tidak sahih, kita akan yang sahih. Yang ini tugas. Nah, tugas saya seperti itu. Jadi ketika ada guru baru masuk mengajarkan yang tidak sahih, kita kasih yang sahih. Ini yang sahih. Itu tugas pertama. Kemudian yang BAMA, ada BAMA. BAMA itu bimbingan anak muslim atau taufik. Yang ini intern sifatnya, tidak ada di sekolah lain. Dan ini pun ada rapotnya. Nanti ada rapot dinas, ada rapot intern, ada.
rapat khusus sudah. Masya Allah. Yang di Bama ini kita ajarkan anak-anak itu ananda terampil untuk tilawah Al-Quran, terampil untuk wudhu dengan sesuai sunnah, sholat sesuai sunnah, ya, kemudian menghafal Al-Quran, ada hafalannya. Nah, ketika di hafalan ini kita berpikir keras supaya bagaimana pembelajaran itu fun, pembelajaran yang fun learning, tetapi anak dapat. Gimana caranya? Salah satu kegiatan adalah ada kegiatan Tasmi Day. Kepanjangan lagi tuh? Tasmi Day itu acara ananda itu memperdengarkan hafalan mereka. Oh iya. Ya, jadi kita itu ada pelajaran talaki hafalannya. Jadi anak satu persatu maju hafalan Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai target kita 3 juz. Ya, minimal 3 juz. Ya, dan alhamdulillah untuk sampai tahun sekarang ananda kita bisa nyampe ada yang sampai 5 juz. Ya, bahkan salah satu anak-anak kita yang namanya Aisyah itu sudah 30 juz. Masya Allah. Tetapi itu pas masuk sini sudah 22 juz. Oh, sudah ngantuk. Sudah 22, akhirnya masuk SD? Iya, pas kelas 3 itu sudah 22 juz. Dia pindahan. Masya Allah. Ya, sekarang udah 30 juz. Dan ya, udah Masya Allah sudah mengikuti lomba-lomba di internasional ataupun di nasional, memang bagus anaknya, kelas 4. Nah, kembali ke tadi, ke tentang Bama tadi ya. Anak Muslim atau Taufik. Tentang hafalan ini kita terus ajarkan supaya anak SD itu bisa sholat dengan baik, wudhu dengan baik, bisa ngaji dengan baik. Ini yang lebih membekas di orang tua daripada sekedar teori, gitu kan? Ini di Bama tadi agama sudah saya revisi, yang Bamanya kita perkaya. Kemudian ada kiblati. Kiblati ini singkatan dari Al-Quran, bahasa Arab, tilawah, tahfiz. Ini kiblati ini di sore, di pembelajaran jam yang sudah pulang. Anak sudah pulang, ada kiblati. Ya, di luar jam belajar yang berarti yang termasuk normal. Ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler. Seperti apa? Sore dari jam 2 sampai jam asar. Sampai asar. Ananda kita ajarkan pengenalan bahasa Arab pemula, bahasa Arab, dan untuk memperdalam tilawah mereka. Ini yang saya ampu untuk mengkoordinir guru-guru agama untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, pembelajaran yang sesuai Sunnah, alhamdulillah. Nah, kalau antum sendiri kan tadi manajer itu, fungsinya itu kan berarti kan antum selain menjadi guru mata pelajaran, nah berarti sebagai manajer dari program itu. Nah, mungkin antum lebih detail kan lagi seperti apa? Manajer Basalwa ini secara detail ini adalah monitoring, monitoring dan juga mencari inovasi, membuat inovasi atau pengembangan dakwah. Contoh secara khusus ya, untuk di sekolah Taufik ini setiap hari Sabtu ada namanya tahfiz for kiwus. Jadi semua guru-guru yang ada di SD ini itu belajar tahsin. Khusus guru. Ya, seperti apa? Jadi setiap hari Sabtu kita ajarkan dengan metode Syafi'i. Kita ajarkan. Ada yang masih Iqra 2, Iqra 3 masih ada. Berarti Sabtu libur anak-anak? Sabtu tidak. Sabtu kan pulang cepat. Pulang jam ketika anak-anak 10. Sudah pulang, guru kumpul, kita belajar. Berarti guru yang lagi belajar kan? Iya, guru belajar. Apa itu? Guru belajar kan. Kita ada tim agama Bama kan? Tim agama yang saya ambil yang sudah bisa mengajar dengan baik tahsinnya. Kita bagi halakoh. Ada halakoh guru yang akhwat, ada yang ikhwan, kita ajari ngaji. Kemudian untuk khusus hari Jumat, kita ada program khusus juga untuk peningkatan kompetensi guru-guru agama. Kita menghafal Tuhfatul Atfal, belajar bahasa Arab. Itu program saya. Pun nanti kita akan untuk dakwahnya keluar, kita juga membantu Yayasan Sunnah untuk pengadaan yang sifatnya daurah, bersinergi dengan mereka. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira yang sudah berjalan, terus ada rencana program tambahan nggak untuk mengembangkan? Seperti antum kan juga sudah mengikuti mulazamah, artinya kan ilmu ini kan akan semakin berkembang ketika kita amalkan dan ajarkan. Nah, kira-kira ada nggak rencana ke depan, apalagi program tambahan untuk di manajemen sendiri di Yayasan Taufik? Program tambahan untuk anak-anak nih? Anak-anak maupun yang
untuk Internal, guru-guru. ya, guru. Nah, ketika saya mengikuti grup di Kepala Sekolah ASESI se-Indonesia, Ya. maka kita berbagi sharing dengan mereka Ya, kan bagaimana. terbuka kita melihat ini. Betul. Nah. Sampai ke bagaimana pengadaan raport, bagaimana penilaian, bagaimana buku dinas yang masih ada seperti ini, kita sharing di sana. Ya. Salah satunya ada ya di sana itu kita sedang merencanakan nanti guru kelas itu minimal hafal 1 juz. Masya Allah. Jadi ketika anak ini akan memompa anak-anak untuk menghafal Quran. Gurunya aja hafal, guru kelasnya kan, dan guru kelas nanti bisa membenarkan ketika ada anda yang salah dalam bacaan. Salah satunya seperti itu yang kita sharing di grup itu kan, guru kelas paling tidak bisa menghafal Al-Quran minimal 1 juz. Nah, kalau untuk sendiri di program di sekolah sendiri, untuk murid-murid, ya karena ini kondisinya kontrol pandemi ya, kita pun mengalami beberapa kesulitan, dan kesulitan itu terus kita gali bagaimana caranya untuk program tahfiz ini tetap berjalan. Ya. Untuk ke depannya programnya tetap kita untuk menggenjot tahfiznya. Hafalannya berarti? Hafalannya dan akidah mereka, akidah ibadah mereka itu, karena salah satu tujuan sekolah sunnah seperti itu. Dan kita ketahui bahwa di At-Taufik ini untuk wali muridnya itu kita ketahui mungkin masih 70% masih plural lah, masih dari basicnya kan. Karena ini nggak segampang. Artinya perlu manajemen. Bagaimana menawarkan sajian kita itu biar diterima. Ya. Kalaupun ada hentakan-hentakan itu kita bisa redam. Nah, kalau selama ini ada nggak pernah mungkin semacam apakah kabar miring atau berita, jadi berstatement bahwa ternyata di At-Taufik itu ada aliran tersendiri. Pernah nggak terdengar seperti itu? Dan mungkin kalau ada yang mungkin berita miring, dengar kabar burung kan mungkin tidak perlu kita klarifikasi, tapi ada yang langsung mungkin datang, mungkin dia mau tabayun, mungkin seperti itu. Ada nggak pernah seperti itu? Jadi datang, kita nih apa sih sebenarnya manhajnya itu? Bukan, kalau anda sebutannya kita ini apa? Kalau yang mashab apa sih? Madhab ya, ada yang pernah kita seperti itu? Pernah juga. Nah, gimana ceritanya? Pernah juga. Ada kisah sepertinya. Ada pernah juga datang, kemudian mengatakan, maaf, saya minta surat pindah. Ternyata saya salah menyekolahkan anak saya di sini. Langsung tutup poin seperti itu. Ini ada apa ini? Ini kan ada, ternyata ya udah karena ngotot bersikeras ingin pindah, kita buatkan surat pindah. Tapi tidak kita berusaha mungkin tabayun dulu tadi. Dia langsung otomatis. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang tabayun, ada yang macam-macam. Ada yang mengatakan ya udahlah pokoknya ambil yang umumnya aja, pas pulang ke rumah udah kembali ke rumah ke asalnya. Biasanya. Ada, masya Allah, ada beberapa yang mendapatkan hidayah sunnah melalui anaknya. Jadi anaknya rajin sholat, kemudian sholat tepat waktu, mengingatkan ibunya, kemudian sikapnya, akhlaknya baik. Akhirnya masya Allah orang tuanya ikut ngaji. Itu cukup banyak. Ada yang seperti itu banyak. Ya. Kemudian beberapa yang dia tidak berani tetap muka, hanya sindiran-sindiran. Kabar burung tadi kan? Kabar burung itu pun ada. Banyak gitu mungkin ya? Iya. Nah, kalau yang sendiri, apakah kita tidak ada upaya dari sekolah, misalnya seperti tadi kan, datang terus pokoknya mau pindah gitu kan, sama dengan cerita kan kalau misalnya kita sudah jadi pelanggan nih, terus suatu ketika aku nggak mau lagi beli di sini kan, tapi kan si pemilik toko biasanya pasti masih merayu nih, janganlah seperti inilah, seperti. Nah, kira-kira waktu itu ada nggak upaya, misalnya kita masih upayakan bahwa kita sampaikan bahwa yang kita sampaikan adalah hak segala macam. Seperti itu ada upaya kita. Jadi saya katakan yang seperti itu tidaklah banyak, yang seperti itu sedikit. Dan masya Allah dari pihak yayasan sendiri itu mensiasatinya dengan acara model PTM. PTM itu Parent Teacher Meeting. Oh, ada berarti ya? Ada Parent Teacher Meeting setiap ketika mau menerima raport. Ada, kita undang oleh murid semuanya. Yang hanya bergilir aja waktunya kan. Di situ udah disiapkan oleh yayasan tentang sistem pendidikan yang kita berikan kepada anak. Dan masya Allah ketika mengemasnya bagus, kemudian yang disodorkan dengan hujah-hujah yang bisa diterima, masya Allah banyak yang menerima.
Walaupun mereka tidak frontal, tapi mereka menerima. Ya. Dan tetap, Masya Allah, ketika tahun kemarin saja kita berikan kuota 3 kelas ya. Ternyata membludak, minta lagi, akhirnya kita 4 kelas. Itu bukti loh. Ya, bukti kuota yang kita berikan 3 kelas sampai 4 kelas. Nyiapkannya cuma 3 kelas padahal. Iya. Ternyata akhirnya peminatnya banyak. Yang inden itu, yang waiting list itu. Ya. Jadi 4 kelas juga. Jadi cukup 1 kelas tambahan Iya, lagi. artinya apapun ada dengan PTM tadi, dengan pengemasannya bagus, cara menyampaikannya bagus, ini loh yang kita ajarkan ke anak-anak seperti ini, mereka bisa menerima. Kalaupun menentang, tetap pengen memasukkan karena ada bukti. Ya. Karena ada bukti anak-anak yang sekolah di At-Taufik itu disiplinnya bagus. Ya. Kemudian menjaga kebersihan, bahkan beberapa itu sempat sampai membawa orang tuanya untuk mendapatkan hidayah sunnah. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Harumnya itu kecium gitu loh. Masya Allah. Kalaupun ada 1, 2, 3 yang miring itu wajar, bisa wajar. Ya, tidak ada yang sempurna kan ini. Tidak ada 100% ya. Iya, alhamdulillah. Tapi artinya siasatnya kita PTM. Kemudian segala sesuatu tersistem. Segala sesuatu tersistem. Ketika kita ingin menyampaikan ke wali murid, itu tersistem. Harusnya informasi itu harus dengan valid, dengan pas, tidak sendiri-sendiri, tersusun, terkoordinir. Ya. Nggak bisa masing-masing guru itu memberikan informasi ini loh seperti itu. Satu suara. Satu suara, jadi rapi. Nah, tadi kan Antum sempat Ana tadi agak tertarik ini. Antum tadi sempat cerita yang anggaplah mungkin kan kita ini kalau namanya sekolah kan ada tetap kurikulum yang nasional ya. Nah, itu kan mungkin dari yang tadi pelajaran agama. Betul. Nah, contoh misalnya yang Antum sempat filter ternyata tidak sahih, terus akhirnya kita buat modul sendiri. Contohnya seperti apa waktu itu? Contohnya ketika umpamanya di kelas 1 gitu ya. Kelas 1 itu kan mengenal syahadatain gitu ya, kemudian salah satunya di sana mengenal Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Di sana ada salawat. Masya Allah. Nah, di sana tertera salatullah salamullah itu kita nggak pakai. Masya Allah. Kita pakai kita menggunakan alhamdulillah kita punya library yang cukup lengkap. Di library itu baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia kita ambil. Kitab salat, umpamanya kita nyari salawat, kita cari di library. Nah, itu kita ganti itu. Dan ada lagi umpamanya gini, doa makan kan? Doa makan kita seperti tahu kan, itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita ganti yang sahih. Nah, cara mengemasnya pun kita mesti pintar-pintar. Artinya kita bawakan ini dalilnya ini. Bahkan anak itu kita buat fun. Contoh kemarin saya ngajar umpamanya doa makan. Kita buat fun. Ya gulamun samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Itu sambil senang sama anak-anak. Sambil kayak yel-yel itu kan. Anak senang. Akhirnya hafal sendiri. Karena pendekatan anaknya dari sisi itu kan lebih mudah menyerapnya kan. Dia nggak terasa dia hafal hadis dan bisa menerapkan. Oh, samillah, baca bismillah, biyaminik dengan tangan kanan, mimma yalik dengan yang terdekat makan. Nah, itu lebih fun. Nah, cerita qiraat bersanad. Kita pingin dengar Antum membacakan mungkin Al-Fatihah lah. Jadi sebelum kita tutup, berhubung Antum sudah ini kan orang-orang tertentu nih yang bisa ngambil qiraat bersanad. Karena kita selama ini kan tahunya baca Al-Quran kan mungkin dari sisi makhraj yang penting sudah sesuai. Kalau bacanya alif sampai ya tadi itu kan seperti ini, hurufnya itu kan keluarnya dari sini, ada yang dari bibir, ada yang di dalam ini, ada yang sampai ke tenggorokan. Fadhal Antum Al-Fatihah aja, masalah. Jadi biar sekalian nanti penutupan. Baik, sebenarnya saya sendiri secara artinya gini, ijazah sanad itu saya belum punya. Hanya saja saya pernah mengikuti daurah yang dia memang menawarkan untuk belajar qiraah dengan sanad Imam Hafiz, qiraah Imam Hafiz An Asim Thariq Syatibiyah, dan setelah itu ada tambahan matan Tuhfatul Atfal. Itu ya. Artinya dari pemahaman matan Tuhfatul Atfal dari Ustadz Arsyid yang dia bersanad sampai ke Syekh Abdul Karim dan seterusnya, itu memang sanadnya sanad Imam Hafiz An Asim Thariq Syatibiyah. Taib.
Jadi gimana nih? Saya bacakan Al-Fatihah gitu ya. Praktikum, masya Allah, praktikum. Nah, karena untuk menjelaskan secara detail tentunya perlu waktu yang panjang. Ya. Saya praktek aja gitu ya. Ya. Nanti kan kita bisa dengar sama-sama kan, gimana kan keluar hurufnya tadi Mas. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Berarti antum tadi pakai yang berapa harokat tadi? Yang mana ini? Yang terakhir waladdallin. Waladdallin ini adalah namanya mad lazim kalimi musaqqal. Berarti kalau itu 6 harokat. 6 harokat. Ya. Sesuai qiraat Imam Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah, dia memberikan panjang 6 harokat atau 3 alif untuk mad lazim kalimi musaqqal. Pernah nggak ada yang lebih dari itu? Misalnya kan suaranya panjang nih, pas imam, ya anggaplah mungkin di masjid itu kan suaranya panjang, itu lebih dari 6 harokat, kira-kira boleh nggak? Nah, itu yang menyalahi qiraat. Itu kadang-kadang, ini yang ketika saya dulu belajar mujawad ya dari Bayati, Sobah, Hijaz, Jiharkah, Ros, Nahawan, Shika, ada 7 macam. Itu yang irama-irama. Itu irama, mujawad namanya. Itu saya masya Allah dulu senang. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia menambah mad. Lebay jadinya ya? Iya. Jadi contohnya gini mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 harokat mungkin ya? Bisa 10. Masya Allah, kepanjangan. Atau ketika sholat mamanya ya, Allahu Akbar itu 2 harokat, dipanjangin. Allahu Akbar. Sepintas enak, tapi dia menyalahi. Ya. Makanya Ustadz Abdul Hakim Abdad sendiri ini termasuk bid'ah. Itu. Nah, ketika masya Allah saya mengenal mujawad, ternyata setelah kesini, nggak bisa ini. Ya. Membaca sampai panjangan, memanjangkan mat, itu nggak bisa. Sebagai penutup, antum sayang untuk yang di rumah yang masih pinginnya itu indah, padahal harusnya kan bukan indahnya tapi benernya. Fadol antum silakan sharing lah. Karena antum kan dari sisi kiroat bersama tadi kan kita pinginnya itu kan belajar itu kan yang benar, artinya betul, hak hurufnya dapet dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, ketika antum menanyakan seperti ini, maka akan saya jawab seperti ini. Ketika kita disuruh belajar tartil, maka Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ya, artinya disuruh membaca Al-Qur'an itu dengan tartil, yaitu memberikan hak-hak setiap huruf. Haknya, makhrajnya dan sifat hurufnya. Tajwidnya juga. Hak huruf itu adalah berkaitan dengan sifat dan makhrajul huruf. Adapun mustahaknya, ada hak dan mustahak ya. Ini definisi tartil, memberikan huruf hak dan mustahaknya. Dan mustahak ini adalah tajwidnya. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan golongan kami, orang-orang yang tidak mengindahkan di dalam baca Al-Qur'an. Masya Allah, Rasulullah pernah terlambat pulang ke rumahnya Aisyah ketika mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Sangat indah. Sampai mendengarkan paginya atau di waktu yang lain dikatakan Abu Musa al-Asy'ari, bacaanmu didengar oleh Rasulullah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya tahu didengarkan oleh Rasulullah, saya akan perbagus lagi bacaan saya. Nah, bacaan yang seperti apa? Ini kan disuruh mengindahkan. Maka di kalangan kaum muslimin sekarang ini, mereka tidak menggunakan mujawad, ya, tetapi dia tetap menggunakan murattalnya. Di mujawad itu yang saya tahu kalau ada umpamanya ada bayati. Bayati itu sampai
7 tangan nada. Masya Ya, Allah. ada bayati qoror, bayati nawa, bayati husaini, bayati suri, ada jawab suri. Masya Itu Allah. tinggi dan ini akan keluar dari sunnah. Ya. Soba, umpamanya soba koror, soba jawab, jawabul jawab, soba juga ada nanti soba ma'al ajam, soba ini lagi banyak sekali dan ini memperberat diri. Ya. Yang nggak boleh takalluf dalam membaca berlebihan. Al-Quran. Ya. Nah kita hanya mengambil ininya aja, mengambil tangga nada yang koror saja. Ya, contohnya umpamanya kayak Syekh Mr. Rasid umpamanya mengambil nada dia seringnya menggunakan nahawan, tafadhol, Ya. nahawan tafadhol. Tetapi dia tidak mujawad, dia hanya murotal. Ya. Ada yang mengambil nadanya Syekh Hani Arifai, dia mengambil menggunakan nada Hijaz, itu pun dengan nada murotal, tidak mujawad. Ya. Itu jadi tidak melengking, apalagi perempuan nggak bisa, ya, dengan nada yang dasar aja, nada dasar. Cuman ada sekedar naik turun gitu aja, ya. Nanti permasalahan suara yang bagus ini min fadli rabbi, ya, karunia Allah. Masya Allah. Kalau pesan untuk ayah bunda di rumah, khususnya untuk ananda yang mungkin pada usia mungkin dari, kalau kita di sini TK ya, dari TK kan, TK, TB, SD. TK, SD. Nah, Fadol antum sharing untuk ayah bunda di rumah, cara mungkin kan kalau di sekolah dipercayakan, kalau di Taufik sama antum. Nah, mungkin ketika biar bisa bacaannya tetap benar di sekolah pun sampai ke rumah seperti apa, Fadol? Sekaligus sebagai penutup. Taib. Untuk ayah bunda di rumah ya, ayah bunda dan secara umum, untuk ayah bunda dan pemerhati adalah untuk berazam, punya niat yang kuat untuk bersahabat dengan Al-Quran. Itu ya, karena ketika kita mengatakan kata Rasulullah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, ya, bacalah oleh Al-Quran, dia akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak, ya. Ketika kita memahami Al-Quran sebagai sahabat, maka sahabat itu dekat baca Al-Quran. Itu. Kemudian ketika kita ada masalah baca Al-Quran yang seperti apa, maka meminta pertolongan kepada Allah pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, untuk menghadiri majelis Al-Quran. Bisa sifatnya talaki atau bisa sifatnya menghadiri majelis Al-Quran. Itu. Kalau belum bisa juga, maka Masya Allah, belajar online itu sangat mudah. Masya Allah, zamannya sesuai zaman. Iya, kita punya teman, Masya Allah, pasti teman kita, tidak semua teman kita itu tidak bisa. Ada yang bisa, hubungi. Saya mau baca. Seperti saya punya teman yang di Jawa, terus lama nggak ketemu, sekali ketemu, Masya Allah, dia pengen belajar Al-Quran lagi. Silakan, kirim Al-Fatihah, nanti saya berikan feedback, berikan bimbingan, kirim Anas, berikan bimbingan, seperti itu. Itu ikhtiar kita untuk membenarkan. Ya, kalau kita di rumah mengandalkan medsos, kita bisa seperti itu. Minimal kita bisa cari di YouTube. Oh, pembelajaran Al-Quran itu sudah ada. Runtutan pembelajaran bahasa Al-Quran itu sudah ada. Masya Allah. Itu. Berarti itu pesan untuk ayah bunda di rumah ya? Iya, pesan ayah bunda di rumah, akrab dengan Al-Quran, kemudian mau punya azam, punya tekad untuk membenahi bacaan. Karena yang saya tahu cukup banyak dari kaum muslimin yang mereka merasa malu ketika umur sudah 40 tahun ke atas. Malu, kemudian dia menjauh. Ya. Menjauh dari Al-Quran. Itu ya sebuah musibah yang harus kita saling menasihati di dalam kebenaran dan ya, ketakwaan. Masya Allah. Oke. Taib, Akhi, jazakallah khair atas waktunya hari ini. Ya, Masya Allah. Kita tutup dulu. Akhirnya nanti brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini dengan narasumber Ayah Ristiono. Jadi kalau tadi sempat kita dengarkan sama-sama, saya jadi minder, jadi khawatir yang kita baca selama ini mungkin hak hurufnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Makanya kita harus tetap belajar, karena salah satu prinsip yang di At-Taufik ini sendiri, keep learning, berarti terus belajar. Jadi walaupun sudah usia, tidak memandang usia lah pokoknya seperti itu. Kembali kami mengajak Ahli dan Uti, brother dan sister dimanapun berada, kita ta'awun dalam kebaikan, kita berdonasi untuk dakwah di semua channel Jami Mengaji. Kemudian juga kita masih juga membuka donasi untuk anak yatim, anak tidak mampu, untuk kebutuhannya, baik itu beras maupun kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga
kita dalam waktu dekat akan melakukan proses untuk program-program baru di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mudahkan semua jalan dakwah, dan kita berharap semua yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.